Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk moderator, saya mau mengarahkan Bapak Ibu guru ini. Mohon berdiri semua Bapak Ibu. Ya, gitu. Oh, nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, Bapak Ibu silakan pegang pinggangnya terlebih dahulu, kedua-duanya. Contoh. Oke, silakan arahan saya. Kita coba kepala angkat dikit, melihat ke atas. Oke, kembali lagi. Nah, sebenarnya saya minder di hadapan bersampingan dengan kedua dokter ini, tapi yang menjadi kesamaannya adalah apabila saya dipanggil Ahmad, maka S-nya sama-sama 3. Jadi kan gelarnya SS kan. Ketika saya dipanggil Ahmad, S-nya 3. Jadi Sugiono-nya hanya ditulis S saja. Jadi S-nya sama-sama 3. Mungkin itu yang menjadi motivasi saya untuk hadir di sini. Baik, Bapak Ibu, judul yang saya ambil adalah, mudah-mudahan ini rangkaian dari penyampaian oleh Dr. Benny dan Dr. Daya, adalah langsung saya ambil di judul ini, langsung saya ambil di capaian pembelajaran. Namanya adalah kunjungan langsung ke tempat bersejarah. Next, Bapak Ibu, di Kemdikbudristek yang dipimpin oleh Mas Nadiem ini, ternyata dia punya sebuah program namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu ternyata dari sekarang sudah mencapai 22 episode. Khusus IKM itu ada di episode yang ke-15, namanya Kurikulum Merdeka, yang diimplementasikan pada saat ini. Walaupun tahun sebelumnya di tahun 2021 itu sudah ada namanya Sekolah Penggerak. Di samping sekolah penggerak ada namanya program pendidikan guru penggerak. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah melaksanakan atau sedang berlangsung saat ini. Baik Bapak Ibu, di dalam implementasi itu, jadi mempunyai tujuan pertama, kurikulum merdeka itu sebagai opsi satuan pendidikan dalam pemulihan pembelajaran. Latar belakangnya karena adanya COVID gitu. Next, lanjut. Itu hanya bukti saja Bapak Ibu bahwa IKM itu sudah diatur sedemikian rupa, dasar hukumnya dan macam sebagainya. Yang menarik di sini adalah Bapak Ibu, kita coba melihat di standar isi itu ada ruang lingkup materi sejarah. Ruang lingkup materi sejarah yang kasih penanda di situ, contoh di nomor 1, pengantar ilmu sejarah tidak hanya diberikan pemahaman, tapi bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang jadi catatan Bapak Ibu. Yang kedua adalah ketika ada materi asal usul nenek moyang sampai pada materi Islam, kerajaan Islam di Indonesia, di situ serta pengaruhnya terhadap pembentukan identitas. Mungkin dua materi tadi salah satunya. Ya, masukkan Bapak Ibu. Jadi ini menguatkan Bapak Ibu, materi yang terdahulu itu sebenarnya sudah bagian dari Bapak Ibu yang mau mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Jadi sebuah kewajiban kita. Yang kedua, ada kata-kata juga penguatan identitas. Yang terakhir adalah nilai-nilai yang harus diteladani. Itu. Lanjut. Masuk di capaian Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melihat capaian pembelajaran di sejarah, harapannya jangan langsung masuk kepada CP pada fase E dan fase F. Mari kita lihat bagaimana rasionalisasinya. Yang disampaikan oleh materi sebelumnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Posisi Indonesia sebagai pusat persemaian dan penyembuhan silang budaya ikut melahirkan kultur masyarakat dan seterusnya, seperti itu.
Terjawab kan Bapak Ibu? Ya, artinya dalam implementasi ini memang program ini sudah betul-betul harus menjadi sebuah rangkaian bagaimana apa yang disampaikan oleh Dr. Denny, apa yang disampaikan oleh Dr. Dayan, kita sambut sebagai asupan gizi. Ibaratkan kita mau masak itu, bahan masakannya itu kita dapat yang luar biasa ini. Nah, tinggal cara bagaimana kita mau sampai kepada siswa murid-murid kita gitu. Kita lanjutkan. Masuk di fase Bapak Ibu. Di fase itu saya kasih warna itu. Ada literasi yang melalui literasi diskusi, saya tebalkan lagi, kunjungan langsung ke tempat bersejarah, dan yang selanjutnya penelitian berbasis proyek kolaboratif. Ini bagian dari kompetensi yang harus kita miliki sebagai guru. Jadi di kelas kita tidak hanya sebatas memberikan bacaan dan macam sebagainya, tapi bagaimana dia bisa berdiskusi sekaligus, karena kita mata pelajaran sejarah, bagaimana menghadirkan mereka ke tempat bersejarah gitu. Oke, di kegiatan ini Bapak Ibu kan nanti setelah ini kita ke makam Troloyo. Apa pikiran yang dipikirkan oleh Bapak Ibu ketika ke sana? Tentunya ada. Ibaratkan Bapak Ibu mau ngajak anak-anak ke tempat bersejarah, harus dipikirkan apa ya tujuannya. Seperti itu. Nah, inilah yang menjadi dasar. Itu di fase E, di kelas 10. Bagaimana di fase F? Tetap ada Bapak Ibu kunjungan ke tempat bersejarah. Tentunya biasanya di materi kolonialisme dan macam sebagainya. Dan yang perlu diingat adalah di kurikulum Merdeka ini adalah materi yang esensial sekaligus bagaimana mengantarkan pada hal-hal yang kontekstual yang benar-benar hadir di peserta didik kita. Salah satu contoh adalah apa yang ada di sekitar siswa itu sendiri, di sekitar lingkungan macam sebagainya. Contoh seperti di SMA Puri ini, anak-anak tempat-tempat bersejarah mana yang bisa dikunjungi seperti di Troloyo gitu. Lanjut, Bapak Ibu, karena dikaitkan dengan outdoor learning, ternyata kunjungan langsung ke tempat bersejarah itu adalah salah satu bagian kegiatan pembelajaran di luar kelas atau di luar sekolah, dikenal dengan pembelajaran outdoor learning. Adapun tujuan meningkatkan kapasitas belajar murid serta mendorong motivasi murid untuk menjembatani yang selama ini mereka hanya mendapat teori-teori yang di kelas, materi-materi yang di kelas. Kita imbangi dengan kenyataan yang ada di lapangan. Gitu. Lanjut. Adapun metode ini untuk menjawab gini. Kita coba karakter anak-anak kita. Kita buktikan anak-anak itu bersekolah waktunya terbatas, apalagi daring. Yang kedua, gaya hidupnya beda dengan kita. Selanjutnya, dia selalu senang yang dia cari. Dan yang terakhir ada, yang berwarna merah, suka traveling. Ini peluang Bapak Ibu untuk melakukan pembelajaran outdoor learning gitu. Suka berkolaborasi dan serta menguasai digital gitu. Jadi Bapak Ibu bayangkan nanti Bapak Ibu bermimpi saya akan ke Troloyo. Apa yang mau dilakukannya di sana? Terus bagaimana saya mau melaporkan hasil kunjungannya ya dalam berbasis digital. Contoh mama Bapak Ibu bikin PPT, bikin infografis, bisa minta aplikasi Canva dan macam sebagainya. Itu sesuatu yang bisa menjawab capaian-capaian yang bisa dicoba kepada anak-anak kita. Ya sudah barang tentu kita harus melakukan simulasi terlebih dahulu. Baik, lanjut. Saya kira lanjut ini. Yang penting bernalar kreatif. Bapak Ibu di lapangan setidaknya bisa kita coba atau kita lihat anak-anak yang mau melakukan observasi itu, kita memfungsikan panca indera kita, ya, memberdayakan
panca indera kita. Pertama, secara visual mereka akan membaca, menggabyek dan macam sebagainya. Nanti informasinya di Troloyo itu ada berapa makam ya, difoto, atau kita bertanya, atau di situ sudah ada tulisan-tulisan yang bisa kita baca. Itulah yang dimaksud kita memberdayakan visual dengan melihat dan membaca. Berikutnya adalah oral. Oral itu aktivitas berbicara, mewawancarai, bertanya, diskusi, dan lainnya. Siapa yang kita ajak bertanya atau wawancara? Di situ ada juru pelihara atau juru kunci, atau ada orang-orang yang memang konsen terhadap itu. Mungkin dari bapak-bapak pendamping yang memang sudah pernah melakukan penelitian secara ilmiah, itu bisa kita jadikan sebagai narasumbernya nanti. Gitu. Kita lakukan wawancara atau bertanya dan berdiskusi. Gitu. Listening, ya. Listening mendengar penjelasan pelaku atau saksi, juru pelihara, juru kunci dari situs yang Bapak Ibu kunjungi. Seperti itu. Yang terakhir adalah membuat laporan. Membuat laporan hasil kunjungan dari objek sejarah. Lah, karena anak-anak tadi, anak peserta didik kita sudah senang digital dan macam sebagainya, tentunya mereka punya portofolio digital. Bisa mereka punya keterampilan-keterampilan bagaimana dia menyampaikan hasil penelitian, hasil kunjungannya, bisa melakukan presentasi seperti model kayak gini. Ada model presentasi yang berupa bentuk visual ataupun bentuk lain, bisa infografis, bisa PPT, bisa video dan macam sebagainya. Sesuai dengan apa yang kita pelajari di IKM adalah diferensiasi produknya, beri kebebasan untuk menyampaikan hasil penelitian, untuk mempresentasikan dalam bentuk yang kita tawarkan. Boleh video, boleh infografis, boleh PPT, ataupun bentuk lain sesuai dengan minat murid. Begitu. Lanjut. Setidaknya langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah kegiatan persiapan. Kenapa perlu persiapan? Ya, tentunya ini yang menjadi kunci perencanaan itu. Jadi tidak ujuk-ujuk kita mengunjungi suatu tempat, tapi paling tidak kita punya pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar bisa di googling, bisa dicari, mungkin ada informasi lain dari jurnal dan macam sebagainya. Lalu baru kita mengunjungi ke tempat tujuan atau situs atau langsung ke lapangan. Makanya menentukan tujuan, pengecekan kelengkapan alat dan bahan yang akan dibawa. Mungkin di situ ada lembar kerja observasi. Terus kegiatannya di sana apa yang dilakukan? Dilakukan baik secara individu maupun kelompok, pengisian format observasi. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan dilakukan secara disiplin, komitmen yang disepakati. Jadi dalam persiapannya ini kita bikin komitmen. Ayo di sana kita harus tertib, tidak boleh melakukan aktivitas selain melakukan atau mencari sumber dan macam sebagainya. Terakhir, bekerja kelompok, menyusun laporan sementara. Kenapa sementara? Karena itu hanya hasil sementara dari kelompok, belum diproses presentasinya. Gitu. Lanjut, sudah barang tentu kesimpulan dan refleksi. Tentunya di dalam refleksi nanti ada umpan balik. Next. Ada beberapa galeri yang pernah saya lakukan. Di sini tahun 2012, walaupun belum IKM, saya mencoba untuk mengunjungi. Kebetulan waktu itu saya berkesempatan mengajar sosiologi, materinya kebetulan materi interaksi kelompok. Karena di Bondowoso itu tidak punya laut, di situ masyarakatnya masyarakat tani, sehingga bagaimana anak bisa memahami masyarakat lain. Sehingga saya ajak ke masyarakat pesisir, yaitu di Muncak, Banyuwangi. Lanjut. Ini prosesnya ketika anak-anak bagaimana, bentar, yang tadi cobalah dilihat ketika di atas perahu ekspresinya anak. Jadi mendorong motivasi. Ya, seperti itu. Jadi kita hanya memberikan anak-anak biar belajar secara langsung dan outputnya
akan berbeda dengan yang selalu di kelas. Lanjut. Nah, ini di samping masyarakat pesisir, saya coba ajak ke masyarakat yang di perumahan Persil, katanya orang rumah itu, di masyarakat perkebunan. Kebetulan yang kami ambil adalah masyarakat di Gunung Kumitir di Merawan. Kalau Bapak Ibu pernah naik kereta api ke Banyuwangi, di situ ada terowongan, disitulah ada perumahan namanya Desa Merawan. Gitu. Jadi mereka masyarakat yang pekerjaannya sebagai pekerja perkebunan. Di situ anak-anak melakukan wawancara. Next. Di sekitar Bondowoso ada namanya Kabupaten Bondowoso. Di situ ditemukan seorang tokoh namanya Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin yang ada di situ Bondo, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Safiyah. Tahun 2016 diputuskan sebagai pahlawan nasional, sehingga anak-anak tidak hanya tahu dari segi teks dan macam sebagainya, tapi kita hadirkan ke sana. Saya ajak anak-anak ke kompleks makam dan macam sebagainya. Di situ juga kebetulan ada alumni yang macam sebagainya. Di samping melakukan kegiatan juga mencari informasi agar semakin lengkap informasi yang didapat tentang pahlawan Kiai As'ad Samsul Arifin di tahun 2019. Next, lanjut ke Museum Kereta Api. Insya Allah ini satu-satunya yang ada hanya di Bondowoso. Gitu ya. Nah, kami melakukan di situ bertepatan juga ada peristiwa gerbong maut. Ya, di situ menemukan infografis. Jadi anak-anak begitu membaca dan macam sebagainya. Lanjut. Lah, mundur di masa praaksara. Ini ada kegiatan situs megalitikum di Desa Mas Kuning, Kecamatan Pujer. Ya. Nah, ini kebiasaan yang sering dilakukan oleh Mas Agung dan lain sebagainya. Lanjut. Bapak Ibu, di samping pembelajaran di luar itu tidak hanya harus keluar sekolah. Saya melakukan di luar kelas. Contohnya ini Bapak Ibu. Ini kebetulan materinya adalah materi kolonial. Kebetulan materi kolonial digandingkan dengan aksi perlawanan dari Indonesia, dari masyarakat Indonesia. Nah, di sini disediakan, guru menyiapkan, anak-anak suruh browsing, menyiapkan gambar-gambar pahlawan yang melakukan perlawanan terhadap kolonial gitu. Nah, lanjut. Yang menarik ini Bapak Ibu, kita kaitkan dengan teknologinya. Guru menyiapkan barcode. Di dalam barcode itu adalah tagihan atau istilahnya lembar kerjanya ada di dalam barcode. Kenapa ditaruh di pohon? Satu, tujuannya agar anak-anak bergerak. Contohlah di Puri ini banyak pohon. Barcode itu saya sebar kemana-mana. Anak-anak saya persilahkan, saya kumpulkan. Anak-anak silakan masing-masing kelompok mencari 5 barcode yang sudah saya taruh di sekitar ini. Anak-anak jalan, cari, bergerak. Ketika menemukan, baru kembali ke lapangan tadi. Akhirnya dia menulis apa yang ada di LK itu kaitannya dengan materi perlawanan terhadap kolonial. Lanjut. Ini materinya adalah materi praaksara yang berkaitan dengan manusia purba di dunia. Kebetulan ada guru sukarelawan dari Amerika Serikat, kenang-kenangannya adalah membuat peta dunia di dinding sekolah. Itu saya manfaatkan dikaitkan dengan materi sejarah. Kebetulan masyarakat aksara. Jadi anak-anak suruh nempel aja gitu. Nempel. Lagi-lagi anak-anak saya cari barcode yang kemampuan menggunakan barcode itu saya coba. Nah, pada tahun ini Bapak Ibu, kami di sekolah kami tidak semua anak-anak punya HP Bapak Ibu. Akhirnya kita buat kelompok, masing-masing kelompok minimal 1 HP yang sudah punya aplikasi scan barcode. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang penting tujuannya kita bisa membawa anak-anak keluar dari kelas sehingga mereka merasa nyaman belajar dan merasa bebas.
dan ada hal-hal yang nanti dikaitkan dengan hal itu. Lanjut. Saya kira itu